Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Coach Abud. Pagi ini kebetulan libur Natal ya, libur Natal. Jadi saya pagi-pagi sudah bergegas di NC dan saya sarapan. Ada yang belum sarapan, jangan lupa sarapan ya guys. Ini sarapan saya. Saya suka sekali dengan shake coklat mint atau chocomin karena rasa mintnya itu membuat segar, dan saya mengkombinasikan sarapan ini dengan segelas teh ya, energy drink. Di sini ada ekstrak aloe vera, ada energy tea dan herbal concentrate tea untuk membakar lemak. Dan ini adalah sarapan saya setiap hari selama hampir 7 tahun ya teman-teman. Hampir 7 tahun, luar biasa. Ya, siapa yang masuk ini? Absen dulu dong. Saya mau ini deh, ngasih pelajaran nih penting pagi ini tentang apa? Yuk. Ya, tentang lemak aja kan ya. Kalau pizza ini Apa? Ini gambar perut orang. perut orang. Iya, itu gambar perut orang. Ngawur aja kan. Mom, tinggal. Sana mau sarapan sama Mbak Aya. Bentar ya, saya masih milih materi dulu. Aku milih materi OAL aja deh. Ini keren nih, materi terkeren. Oke, sambil sarapan ya. Kamu boleh sambil sarapan sambil mendengarkan kuliah pagi saya. Ya, Jumat berkah ya. Mbak Maya boleh di share di grup. Yang mau ikut kuliah pagi, silahkan live Facebooknya Ari Budi gitu. So, aku fotonan, aku lagi live. Ininya aja di foto lagi live. Live di Facebook sekarang yuk, gitu. Live di Facebook sekarang, dan kita akan mengulang ya. Sebenarnya materi ini selalu diulang-ulang sih, Jadi materi tentang cara penurunan berat badan yang sehat dan tidak sehat ya. Cara penurunan berat badan yang sehat dan tidak sehat. Ari Budi Astuti. Ari spasi Budi spasi Astuti, nek gak salah Facebook. Apa Facebook saya apa guys? Ari Budi Astuti ya. Oke teman-teman, langsung saja ya kita masuk ke materi. Silahkan teman-teman yang baru masuk silahkan menyusul dan jangan leave dulu karena ini materinya sangat penting pagi ini ya. Oke, kelihatan ya tulisannya OAL itu sebenarnya singkatan dari otot, air, dan lemak. Otot, air, dan lemak ini adalah komposisi tubuh kita. Secara garis besar itu terdiri dari otot, air, dan lemak teman-teman. Nah, kalau kita melakukan diet atau program turun berat badan, yang paling umum dilakukan orang-orang adalah dengan mengurangi makan, betul ya. Jadi dia memangkas kalori, mengurangi makan, atau makan sehari sekali, atau menghindari jenis-jenis makanan tertentu, atau bahkan men-skip nasi sama sekali, atau men-skip gula sama sekali. Nah, ini teman-teman yang paling umum dilakukan oleh orang, atau bahkan mereka menggunakan pil-pil pelangsing, obat-obat pelangsing, atau mungkin treatment khusus ya. Bisa jadi suntik pelangsing, atau ada yang treatment yang di salon, yang di balsem atau apa itu, yang dibungkus terus nanti before afternya, sebelumnya mungkin diameternya diukur mungkin 20 cm atau 90 cm, terus nanti setelah treatment dia menyusut berapa senti. Nah, itu yang paling umum dilakukan oleh wanita ya pada umumnya. Kalau pria biasanya mereka olahraga
dan mereka tidak paham dengan ilmu kalori dan nutrisi, sehingga setelah olahraga bisa jadi mereka makan lebih banyak karena setelah olahraga biasanya efeknya adalah lapar. Nah, pagi ini kita akan mengulas materi penting tentang diet yang sehat dan tidak sehat. Nah, tadi kita masuk ke materi OAL tadi ya, otot, air, dan lemak. Nah, sebagian besar tubuh kita itu terdiri dari ini. Penurunan berat badan yang tidak sehat ya, biasanya dengan memangkas kalori terlalu besar atau tidak makan, atau yang tadi metode-metode yang lain itu menyebabkan ketidakseimbangan ya, ketidakseimbangan gizi. Bisa jadi efeknya dia lemes ya, gampang sakit dan tidak berenergi tadi ya, lemes, gampang sakit, dan dia massa ototnya turun ya, massa ototnya turun. Nah, di sini karena kan dia tidak memperhatikan komposisi makanan sehingga massa ototnya turun, kadar airnya bisa tetap dan lemaknya bisa jadi tak bertambah atau tetap ya. Jadi ini biasanya orang yang massa ototnya turun itu kelihatan kulitnya sedikit keriput atau mungkin dia turun berat badan dan kelihatan lebih tua. Nah, itu. Tapi kalau penurunan berat badannya dengan sehat, kita tetap memangkas kok kalori, kita tetap mengurangi makan, akan tetapi kita memastikan yang bersangkutan itu asupan gizinya itu tercukupi atau asupan nutrisinya itu tercukupi. Terbukti orang yang dietnya itu benar biasanya dia tidak kelaparan ya, tidak lemes ya, bahkan lebih berenergi, dan yang terakhir adalah dia bahkan menjadi tampak lebih sehat dari biasanya kalau dietnya itu benar. Nah, sehingga karena kecukupan nutrisinya itu terpenuhi, di sini ototnya itu kadang malah bertambah ya. Terus airnya, kadar airnya juga bertambah, dan di sini lemaknya dia turun ya, karena kita fokus di penurunan lemak dan menaikkan massa otot ya. Paham ya teman-teman sampai di sini? Jadi hati-hati dengan diet Anda. Bisa jadi kalau diet Anda salah itu malah jadi tambah sakit bukan tambah sehat. Nah, keseimbangan nutrisi ini ada namanya falsafah nutrisi global. Ini saya kasih bocoran sedikit, sebenarnya lengkapnya ada di kelas nutrisi 3 hari kalau teman-teman mau gabung di Rumah Namira. Kelas nutrisi 3 hari dan cuma-cuma alias gratis ya. Asal Anda punya kedekatan dengan saya, japri aja ya. Nah, saya nyambung sama OAL tadi, kenapa dietnya itu harus seimbang ya, karena Anda kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Oke, nutrisi berimbang ya, falsafah nutrisi global teman-teman ya. Ini ada di pelajaran hari ke-11 ya, falsafah nutrisi global. Secara umum tubuh kita itu membutuhkan 3 makronutrisi. Ingat, 3 makronutrisi. Apa itu 3 makronutrisi itu? 40%-nya adalah karbohidrat ya, 40% karbohidrat, 30%-nya protein, dan 30%-nya adalah lemak. Tapi sumbernya lemaknya lemak baik. Paham? Jadi ketika Anda diet, Anda tidak boleh skip karbohidrat teman-teman. Ada yang diet nggak makan karbo sama sekali. Ingat, karbohidrat itu tetap penting sebagai zat pembangun. Anda nggak bisa mikir kalau nggak punya karbo, nggak makan karbo, tell me nanti ya. Terus kita juga butuh protein teman-teman. Protein sebagai sumber pembangun massa otot. Selain itu dia juga sumber pembangun sel tubuh Anda. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku Anda itu ada sel-sel ya, triliunan sel, sehingga dia setiap hari butuh namanya asupan nutrisi. Dan untuk membentuk atau meregenerasi sel itu kita butuh namanya protein teman-teman. Terbukti kalau Anda jarang makan protein, Anda gampang sakit. Masih ingat pesannya Dokter Tirta ya? Caranya mencegah COVID iku madang sing enak. Makan enak kalau versinya orang Jawa itu makan yang ada lawuhnya. Lawuhnya kalau versi orang Jawa itu ya ikan atau iwak. Nah, paham ya, karena Dokter Tirta itu orang Jawa. Sehingga di sini kalau Anda makan bergizi, yang mangan enak, yang mangan bergizi itu tadi, maka akan meningkatkan imunitas tubuh Anda. Jadi hati-hati di era pandemi ini, Anda harus pintar memilih makanan ya. Pilih makanan yang berkualitas, jangan memilih makanan-makanan sampah. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Selamat datang di Rumah Namira. Terima kasih. Monggo, mau sarapan? Oh ya.
Oke, teman-teman kita lanjut ya. Jadi protein tadi sangat penting. Sumber protein itu ada protein nabati, ada protein hewani ya. Silahkan dibuka lagi buku pelajaran biologinya atau Google-nya ya. Jadi itu, ingat Anda butuh protein dan kita butuh lemak. Kita tetap butuh lemak tapi sumber lemaknya lemak baik ya. Oke, halo Mas Ardi. Sumber lemaknya lemak baik karena kebanyakan kita terlalu banyak mengkonsumsi sumber lemak tak baik atau lemak jenuh ya, gorengan ya, segala sesuatu yang digoreng atau mungkin dari kue ya, dari margarin. Oleh sebab itu kita jarang mengkonsumsi sumber lemak baik. Sumber lemak baik itu bisa didapat dari ikan ya, bisa didapat dari tumbuhan juga, dari kacang-kacangan, dan kalau buah kita dapatkan dari alpukat ya teman-teman ya. Minyak ikan bagus, minyak dari biji-bijian juga bagus teman-teman. Nah itu yang kita butuhkan adalah makronutrisi. Jadi kalau teman-teman diet terus men-skip salah satu jenis dari makronutrisi ini, Anda jadi tidak seimbang dong kebutuhan tubuhnya, betul ya? Ada ya yang diet yang nggak makan karbohidrat sama sekali ya. Hati-hati ya teman-teman ya, nanti sekali Anda makan karbo nanti Anda akan pusing geletak nanti. Yes. Kita juga butuh untuk keseimbangan, untuk bugar, untuk levelnya sehat itu kita juga butuh ini namanya olahraga. Hati-hati ya teman-teman ya, olahraga itu bukan untuk turun berat badan. Sekali lagi, olahraga bukan untuk turun berat badan, tapi olahraga itu untuk Anda sehat, untuk menjaga kesehatan kardiovaskuler Anda. Nah, terus Anda juga butuh serat. Di sini serat sudah masuk di karbohidrat ya teman-teman ya. Sehingga ketika Anda makan sayur itu juga kategorinya karbohidrat di sini, buah ya. Anda butuh namanya hidrasi atau air. Ingat kebutuhan air rata-rata itu adalah 5% dikalikan berat badan tubuh Anda. Ya, 5% dikalikan berat badan tubuh Anda. Sehingga kalau berat Anda mungkin 50 kilo, selemah-lemahnya iman Anda harus mengkonsumsi sekitar 2,5 liter air per hari. Dan kondisi itu bisa bertambah ketika Anda olahraga ya, bisa jadi, atau sedang berkeringat karena cuaca panas Anda butuh air berlebih. Apalagi Anda sedang program untuk turun berat badan, Anda butuh air lebih untuk menggelontor lemak yang ada di tubuh Anda atau mengganti camilan Anda dengan air putih itu tadi. Selanjutnya Anda butuh istirahat teman-teman ya. Di sini ada tulisannya istirahat. Istirahat yang ideal itu 6 sampai 7 jam dalam satu hari, sehingga pastikan Anda jam 10 malam kalau bisa sudah tidur. Karena di jam 10 malam itu ada namanya hormon melatonin atau hormon pertumbuhan Anda. Nah, kalau Anda ingin regenerasi selnya bagus, Anda ingin imunitasnya bagus, hindari begadang ya teman-teman ya. Oke, itu adalah sekelumit tentang falsafah nutrisi global dan tentang turun berat badan yang sehat dan tidak sehat. Sekian dari tips sehat dari Rumah Namira, dan saya harus menyelesaikan sarapan saya pagi ini. Tetap semangat teman-teman ya, jaga imun, jaga iman supaya aman. Jaga imun, jaga iman supaya aman. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.